Teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi tiga tips penting yang perlu Anda perhatikan ketika Anda menggunakan semi robot Royal Q agar betul-betul hasilnya maksimal dan juga terhindar dari floating yang terlalu banyak sehingga menghabiskan profit yang Anda kumpulkan, atau sehingga profit Anda yang sudah dikumpulin gara-gara floating itu tidak maksimal, artinya bisa jadi berkurang lebih sedikit, karena real profitnya itu sebenarnya yang ada di Binance, teman-teman. Jadi kalau kemakan floating ya kecil juga nanti profitnya. Nah, apa saja tip 3 tersebut? Simak video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabatku semua, gimana kabarnya? Semoga pada sehat dan semangat. Oke teman-teman, langsung aja ya kita cek dulu. Namun buat yang belum daftar di Royal Q mau join, silahkan daftar lewat link yang ada di deskripsi. Teman-teman nanti bisa dapat $20 gratis setelah aktivasi robot, dengan syarat konfirmasi ke nomor WA yang ada di deskripsi maksimal 3 hari. Kalau lebih maka bisa hangus. Oke teman-teman, langsung aja ya kita cek hasil profit dulu hari ini. Nah ini tanggal 2 bulan 11, alhamdulillah pagi ini sudah nyentuh di 7,3 USDT atau 105. Kemarin 10,8 ya, atau 154. Nah jadi teman-teman, 3 tips yang pertama di sini adalah saya mulai terapkan sejak tanggal 2 ini. Saya terapkan. Jadi kalau sebelum-sebelumnya saya masih belum menerapkan 3 tips ini. Jadi teman-teman bisa melihat di sini masih banyak profit namun kecil-kecil dari beberapa koin. Kenapa? Karena kemarin-kemarin saya terlalu banyak membuka koin, sehingga banyak juga yang floating dan profitnya juga tidak maksimal karena dikurangi oleh floating. Meskipun di sini tertera 448 USDT sejak saya daftar tanggal 12 September sampai sekarang, namun realnya di Binance itu tidak seperti itu teman-teman. Kenapa? Karena kena floating. Namun masih untung, tidak rugi. Masih banyak lah. Kemarin sudah saya bahas ya di review hasil, teman-teman bisa lihat di video sebelumnya, di review hasil Royal Q selama kurang lebih 1,5 bulan mulai sejak daftar. Nah teman-teman, yang pertama dari 3 tips yang ingin saya bagikan kali ini juga hasil belajar dari leader-leader. Nah, jadi saya ucapkan terima kasih pada Bapak Budi yang sudah sharing ilmunya ya di grup dan di Google Meet juga, dan bisa saya dapat mengintisarikan 3 hal penting, yaitu yang pertama, jangan banyak-banyak pilih koin. Ini contohnya. Jadi hari ini saya dengan hasil 7,3 itu hanya dari 2 koin sebenarnya teman-teman. Jadi dari koin Kitum 3,2 dan Mana 3,9 ya, hanya dari 2 koin. Dan yang ini tadi coba-coba lead 10 USDT, cuma nyoba-nyoba plus sharing dengan teman-teman tadi, jadi saya nyoba 10, ternyata juga bagus. Nah sekarang bisa teman-teman lihat koin saya di sini hanya 3 koin teman-teman yang saya pilih, namun floatingnya juga persentasenya tidak sedalam ketika saya milih banyak koin. Jadi ini tinggal tunggu aja, mudah-mudahan nanti semuanya kejemput. Itu yang pertama, jangan banyak koin. Yang kedua adalah money management. Sebenarnya money management ini yang paling utama ya teman-teman, tapi yang kedua ya, di samping jangan banyak koin, jadi fokus di beberapa koin, 1, 2, 3 ya, maksimal 3 lah. Jadi fokus di beberapa koin, kemudian money managementnya. Settingannya juga ya, saya akan berbagi settingan di sini seperti ini. Teman-teman bisa juga modifikasi. Jadi untuk metodenya pakai one shot ya teman-teman. Jadi jangan circle. Ini yang kedua. Jangan
Oh tadi yang kedua money management, yang ketiga itu pakai metode one shot. Jadi jangan banyak koin, money management, yang ketiga adalah one shot. Kenapa kok one shot? Karena kalau circle, kalau kita terus-terus circle ya. Ini pesan dari Bapak Budi juga, sebagus apapun settingannya, kalau terus-terus circle pasti akan kena floating juga. Kenapa kok gitu? Karena circle itu akan selalu beli ulang meskipun harga lagi ada di pucuk. Jadi meskipun harga sudah naik ke atas, turun sedikit dia langsung beli. Turun sedikit langsung beli, padahal harga lagi ada di pucuk. Seperti itu. Jadi pakai one shot dan jangan banyak-banyak koin. Kemudian money manajemennya. Money manajemennya itu seperti ini. Jadi kita tentukan di sini 7 layar. Ya, ada 7 layar, 7 kedalaman. Ini ya, 7 margin call limitnya itu adalah 7 kedalaman. Teman-teman bisa lihat. Nah, kita hitung modal yang kita miliki itu berapa. Semisal nih kalian modal $100. Ini paling umum ya, modal kecil. $100. Maka $100 ini bagaimana sekiranya jadi 7 layar. 100 dibagi 7. Maka kalian harus first buy amount-nya itu ya 10, jangan banyak-banyak. Kenapa? Karena 10 dikali 7 sama dengan 70, ditambah first buy amount-nya 10 jadi 80, sisa 20. Namun itu juga untuk menjaga-jaga, karena pembeliannya biasanya pada satu koin tertentu itu tidak pas dan persis 10 USDT teman-teman, tapi bisa jadi 12, 15, ada yang 10, berapa, jadi seperti itu. Jadi money manajemennya di situ. Kalau kalian misalkan punya modal 1000, kalau mau dijadikan satu koin, tapi kalau satu koin itu ya saya sarankan sih dijadikan 2 koin atau 3 koin kalau 1000. Itu misalnya dibagi 2 lah. Atau dibagi 3 maksimal. Berarti per koinnya adalah 333 dibagi 7 layar. Berarti kalian bisa buka di sini per layarnya itu adalah 40. Kalau mau 3. Jadi dengan 40 dikali 7 itu sudah 280. Ditambah 40 first buy in amount-nya itu sudah 320. Itu kalau teman-teman mau buka sampai 3 koin. Atau teman-teman mau buka 2 koin, maka dibagi 2 dibagi 7. Berarti teman-teman bisa buka sampai maksimal 70 first buy in amount-nya dan seterusnya ke bawah 70, atau juga bisa 50 atau 60. Jadi kalau teman-teman misalnya buka 50 atau 60 lah. 60 dikali 7 420 ditambah 60 sudah 480. Jadi 60 saja kalau mau membuka 2. Ya 60 itu aman lah. Jadi itu money manajemennya. Jadi dengan di sini ya sebaik amount-nya ini ya. Nah, di sini bisa 40, 20, 50, 60 tergantung modalnya. Kemudian settingannya ya seperti inilah. Teman-teman bisa modifikasi sendiri. Jadi first call, second call itu agak rapat ya. Kemudian di ketiganya itu kalau punya saya itu 1, yang keempat itu dikasih 10 agar apa? Agar tidak mudah jebol ke bawah. Kemudian selanjutnya 353 atau bisa dimodifikasi sendiri. Ini juga modifikasi settingan dari Bapak Budi ya. Kemudian di sini juga teman-teman bisa kasih satu-satu semua ya. Kalau settingannya kayak tadi money manajemennya itu bisa dikasih satu-satu semua. Tapi kalau dana Anda ada lebih bisa ada yang isi 2, berarti dia akan membeli 2 kali lipat. Oke, itu ya teman-teman. Jadi tipsnya itu adalah money management, pakai one shot, dan jangan banyak koin. Plus pemilihan koinnya pun harus tepat. Jadi di pilihan koinnya yang jangan banyak itu harus tepat pemilihannya.
Tepat gimana? Harus pas lagi mau naik. Jadi dia lagi turun di bawah mau naik ke atas, kalian baru pasang di sana. Jangan pas beli lagi ada di puncak-puncaknya, tapi beli pas lagi ada di bawah dia mau naik. Contohnya seperti apa? Kita bisa cek di sini ya di Binance. Kalian klik pasar. Kemudian usahakan juga tambahkan koin-koin yang ada di Royal Key itu, tambahkan ke favorit. Jadi masukkan di favorit ya. Sudah saya buat videonya cara menambahkan favorit. Nanti kita tinggal klik cek koin. Nah, seperti ini. Cek 5 menit terakhir. Nah, ini kan lagi ada di bawah, ini ke bawah. Dot dia lagi ada di bawah dan mau naik. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Namun kalian harus terus banyak belajar ya. Banyak trial, banyak mencoba. Dengan banyak trial dan mencoba, teman-teman bisa terbiasa untuk melihat kondisi pasar seperti ini dan nantinya juga tepat dalam memilih koin. Jadi seperti itu ya. Jangan kalian beli pas lagi ada di pucuk-pucuknya. Nah, ini sushi lagi ada di bawah juga. Jadi kalian bisa cek satu-satu. Kalau pas lagi ada di atas ya jangan kalian buka di sana. Karena kalau sudah ke atas ya akan turun. Kalau lagi ada di bawah kan akan naik. Seperti itu gampangnya. Oke teman-teman, sekian 3 tips yang saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Thanks for watching. Don't forget to subscribe. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan semangat.